Berjalan selama 1 tahun 9 bulan. Kalau anak-anak sudah mulai bisa belajar menari, mulai menyanyi gitu ya. Nah, di sini FKRL ini baru mulai belajar untuk berorganisasi. Yang sebetulnya FKRL ini sudah mempunyai program loh. Programnya luar biasa. Tetapi yang kami lakukan selama ini baru sebatas mengadakan lewat momen-momen aja. Misalnya saat HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, kami mengadakan acara di pinggir kali dekat gedung mall ya Bu. Mall apa namanya Bu waktu itu Bu? Ya, di sana. Kemudian kita juga berpartisipasi dalam Pingkal. Pingkal itu pinggir kali di Parung Panjang, Pak. Kemudian kita ada Bogor Expo yang kebetulan di Pakansari. Kita juga pernah mengadakan pawai antik yang saat itu dicetuskannya Perbup, Peraturan Bupati tentang Bogor Antik Asri Tanpa Plastik itu oleh Ibu Bupati di tanggal 17 Agustus tahun 2019. Kita juga mengadakan Jambore FKRL yang kita adakan di Gunung Gelis. Kita juga pernah mengikuti Jambore Eco Village yang saat itu bergabung bersama fasilitator Eco Village yang ada di wilayah waktu itu di Megamendung. Kemudian pernah kita mendampingi penghargaan Eco Village di provinsi. Kemudian kita juga ikut mendampingi saat Iklay datang ke lokasi KRL Nanas. Kemudian kita juga selalu ikut peduli bencana, terutama waktu kita bencana di Bogor Barat, di Bogor Timur kemarin ada di saat Gunung Putri, kami juga ikut berpartisipasi. Itu kegiatan FKRL. Kemudian program-program yang ini, yang kebetulan sudah luar biasa, ini belum berjalan sedemikian yang diharapkan. Kita itu ada bagian litbangnya, yang selama ini kita masih bergerak ada beberapa divisi. Kebetulan saya sebagai Ketua Divisi Daur Ulang, atau dibilangnya Bu Virgo Didu, Divisi Daur Ulang, yang mana kami juga selalu punya program. Terutama saat kita melakukan pameran kegiatan, pameran kreasi daur ulang, mengikuti Eco Village tingkat provinsi. Saat itu konter kita menang juara 1 ya, Bu Muji ya. Nah, ini sudah kami lakukan, tetapi belum maksimal. Kami seiring berjalannya waktu, ini sudah berjalan semua, termasuk kami berniat ke lokasi KRL untuk mendata bahwa di KRL itu apa sih yang menjadi keistimewaan, apa yang menjadi tematiknya, apa yang menjadi kearifan lokalnya. Tetapi kembali lagi itu pun belum maksimal gitu. Nah, karena belum maksimal ini, kami itu seiring berjalannya waktu kok melihat ada kepincangan dalam kepengurusan. Contohnya seperti ini. Saat saya mau mengadakan lomba kreasi daur ulang, tetapi mentok karena kurang solidnya kepengurusan gitu. Karena bagaimanapun yang namanya kepengurusan itu memang harus solid, betul tidak Pak? Betul ya. Nah, dari kepengurusan yang kurang solid ini, yang menurut saya terlihat pincang gitu. Bagaimana kalau kita adakan bagaimana caranya supaya organisasi ini berjalan baik, berjalan maksimal, berjalan sesuai harapan. Saya tanya ke Kang Ketua, Kang, ini gimana Kang? Kata Kang Ketua malah jawabnya lewat WA, saya mengundurkan diri saja. Saya mau konsentrasi ke Cisarua saja. Wow, saya sampaikan kembali, ini bagaimana Sang Ketua tuh mundur karena selama ini beliau terlalu aktif Pak di kegiatan di Cisarua. Jadi saat kami menyampaikan kegiatan
beliau tidak bisa gabung. Saat kita evaluasi, beliau juga kebetulan tidak bisa hadir karena kesibukannya. Hari ini pun sebenarnya tadi seperti beliau bilang, itu pun sudah tidak akan datang. Sudah mendelegasikan loh, Bu Fir, nanti sampaikan ya perwakilan ketua KRL, ketua FKRL. Aduh, saya nggak enak banget, saya kan bagian dapur gitu kan. Ternyata alhamdulillah izin Allah beliau datang. Satu visi kepingin memajukan Kabupaten Bogor karena di sini murni ini sosial. Jadi tidak ada tuntutan, betul nggak Pak? Kalau Pak Damidi itu kerja di perusahaan, Pak besok memakai masker merah, itu kan sudah jadi peraturan perusahaan itu. Saat Pak Damidi tidak memakai masker, pasti dapat teguran, betul? Pasti dapat hukuman, ya enggak? Tetapi saatnya kita berbicara di lingkungan, begitu Pak besok jadi nasabah bank sampah ya, moh harus Pak, dan aku moh iya gitu. Jadi nggak bisa juga dihukum, nggak bisa juga dapat teguran. Ya biarin aja, karena bicara dengan perusahaan adalah bicara dengan peraturan, kalau bicara dengan lingkungan adalah bicara perasaan. Kita pakai hati Pak. Saat kita bekerja dengan hati, hatinya tersentuh langsung gelak, ya nggak Pak Iwo? Makanya itu saya kembalikan ke moderator untuk bagaimana ini menyikapi yang selama ini kegiatan ini tidak berjalan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya yang hadir hari ini, pelaku-pelaku lingkungan yang luar biasa bisa menambah solid kepengurusan SKRL ini nanti. Begitu. Yang penting adalah pembentukan ketua dan divisi-divisinya yang sudah ada tertera di sini seperti yang tahun lalu, ada divisi yang bermacam-macam supaya mereka berjalan dengan baik. Pak Mulyadi yang di lokasinya sudah ada pos yang sudah dihadiri oleh Ibu Bupati, yang sudah dihadiri oleh Bapak Ridwan Kamil dan sudah menjadi pejuang tangguh tingkat ya Pak Mulyadi ini yang luar biasa. Aneka bambu kegiatannya di sana. Makanya lihat bambu udah gatel kan Pak, ingin bikin tumbler kan Pak. Nah, itu kembali saya kembalikan waktu kepada Ibu Kelik untuk memimpin acara ini bagaimana teman-teman untuk kedepannya. Ya, kemudian untuk Bu Anastasia sampai terlupakan. Ibu Kelik, saya rasa selayang pandang tentang SKRL cukup di sini. Barangkali teman-teman Satgas bisa membantu untuk KRL yang ada di wilayahnya, untuk kita tetap punya wadah, punya rumah yang nyaman di FKRL ini. Jadi nantinya kita akan ada litbang, Pak. Ada divisi litbang yang nantinya bisa ada pelatihan-pelatihan, kan ada di tempat Pak Mul yang usaha bambu, sementara di tempat lain belum. Kenapa tidak ada pelatihan daur ulang dari bambu, ya kan? Peluangnya sangat luar biasa. Kemudian di tempat Pak Damidi ada magot misalnya, sementara di tempat lain tidak ada. Kenapa kita nggak mengadakan pelatihan magot lewat forum Kampung Ramah Lingkungan ini? Begitu juga di adik saya ini yang namanya Pak Udin, karena bapaknya Ujang, ibunya Dina, namanya Udin. Nah ini di sana ada penghijauan yang luar biasa. Nah Pak Udin ini tidak malas kok untuk berbagi, karena dia adalah lelaki panggilan. Siang malam bisa dipanggil. Kalau Bu Virgo nggak siang malam, tapi wanita panggilan siang saja. Kemudian dari Kang Iwo yang selalu share kegiatannya, itu dari Jonggol ya Kang. Itu yang luar biasa. Nanti kita harapannya dengan forum Kampung Ramah Lingkungan ini bisa saling berbagi dengan kelebihannya masing-masing, dengan apa yang ada menjadi kekayaannya di wilayah ini, menjadi tematik ya Pak ya, menjadi kearifan lokal. Terima kasih kepada Ibu Kelik, saya kembalikan untuk melanjutkan acara. Pasti jumlahnya lebih sedikit dari penontonnya. Lihat yang bola, yang main 9 orang tapi yang nonton 2. Bila kita ada sedikit salah karena tackling tertentu, kita diteriakin, wuh. Lalu giliran kita bisa menonton, tepat sasaran masuk gawang, bersorak. Memang fungsi mereka di sana.
Kenapa kita yang sebagai pemain harus terpengaruh dengan penonton? Lanjutkan saja perjuangan kita. Ya bisa aja terus. Karena ini hak saya. Untuk Cibinong atau untuk lingkungan kita bersih, itu hak kami. Dan kewajiban kami memperjuangkan. Terus kadang-kadang ada juga di dalam hati kita berjuang begini-begini. Kenapa harus bersyukur? Alhamdulillah ya Rob. Kamu berada pada putra. KRL Kabupaten Bogor. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas sampai tuntas. Oke. Ayo. Kita Cikarang. KRL Kabupaten Bogor. Kerja keras, sampai tuntas.